Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat tunggal penguasa langit dan bumi, Zat yang maha pengasih tak kenal pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang sayangnya tiada akan pernah terbilang. Salam rindu, salam sayang, dan salam kecintaan marilah kita persembahkan kepada manusia pilihan Allah, manusia yang selalu benar di dalam perkataannya, manusia yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya, teladan bagi kehidupan kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang mengikuti U-Class dari aplikasi UMA ini bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Al-Azhar, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam kelas virtual yang dilaksanakan oleh aplikasi atau melalui aplikasi UMA ini. Salam saya mudah-mudahan seluruh rekan-rekan yang mengikuti kelas ini dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara tentang bagaimana generasi milenial itu memiliki lifestyle atau hobi untuk membayar zakat, maka hari ini kita akan berbicara bagaimana generasi milenial itu bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, gitu ya, yang lebih tinggi lagi. Dan banyak caranya sebenarnya. Artinya kalau kita berbicara dari zaman SMA ke zaman kuliah S1 itu kayaknya normal-normal aja deh. Sekarang kalau misalnya nggak kuliah S1, cari kerja itu susah banget. Kita nggak bisa bersaing dengan teman-teman yang seumuran kita. Karena orang pasti memilih untuk merekrut mereka yang paling tidak punya gelar sarjana ketimbang yang hanya lulusan SMA. Bisa sih kerja, cuman level pekerjaannya mungkin tidak sebanding dengan teman-teman yang lulusan sarjana. Kalau teman-teman mau tahu ya, yang lulus sarjana S1 saja itu sekarang nyari kerja susahnya bukan main. Persaingan begitu ketat gitu ya. Belum dilihat nilai IPK-nya cuma 2,75, 2,8 gitu. Itu nggak mengantarkan kita untuk sampai ke tingkat wawancara tuh. Biasanya cuma sampai seleksi administrasi aja udah gagal gitu kan. Nah, maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Kayaknya kita harus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi ketimbang S1. Karena S1 aja itu bersaingnya udah sangat amat ketat. Gitu ya, apalagi kalau ditambah dengan tidak diikuti dengan IPK yang memadai. Apalagi tidak diikuti dengan kecakapan berorganisasi. Tidak diikuti dengan keahlian atau keterampilan yang memadai gitu. Tidak full of skill kira-kira gitu. Jadi caranya adalah kita harus punya jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Cuman persoalannya adalah kalau kita menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi daripada sarjana, which is itu adalah master degree atau magister gitu ya, ini biayanya nggak murah. Ini biayanya cukup mahal gitu. Kalau kita berbicara universitas yang selevel katakanlah UI gitu ya, itu per semester
kurang lebih bisa 17 sampai 20 juta satu semester. Kalau katakanlah 20 juta saja kali 4 semester, maka untuk menempuh pendidikan S2 80 juta untuk biaya semesternya saja. Belum lagi untuk mungkin biaya hidupnya, mungkin apanya lagi ya, biaya tesisnya dan lain sebagainya, biaya penelitiannya, research-nya dan lain sebagainya. Artinya ini punya biaya yang mahal. Kalau kita bicara lagi tentang kampus misalnya katakanlah UGM misalnya, dia biayanya juga mahal sekali. ITB mahal sekali. Belum lagi kalau misalnya kita bicara kuliahnya yang di luar negeri S2 tentu mahal sekali. Artinya untuk menempuh pendidikan menempuh pendidikan magister, biayanya itu tidak kecil, biayanya itu sangat besar, gitu ya, biaya sangat besar. Maka kemudian kita harus berpikir gimana ya supaya kita nggak jual motor kalau mau kuliah, gitu kan? Gimana ya kita nggak jual mobil kalau mau kuliah? Gimana ya kita nggak ya kita nggak jual aset lah untuk kuliah kan gitu. Tapi kita harus bisa dapat beasiswa. Beasiswa adalah salah satu cara pembiayaan untuk kita agar bisa menempuh kuliah, agar kita bisa masuk kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, salah satu caranya adalah dengan scholarship, dengan beasiswa. Mau di dalam negeri, mau di luar negeri, semuanya bisa menggunakan jalur beasiswa. Gitu ya, jalur beasiswa. Emang ada dua sih yang jadi latar belakang seseorang tuh dapat beasiswa. Kalau kita berkaca pada kondisi sekarang ya, ini saya akan berbicara tentang overview dulu tentang beasiswa. Ada dua. Yang pertama, orang dapat beasiswa itu karena tidak mampu. Ini kita nggak bisa menolak ya dengan fakta ini. Artinya banyak sekarang beasiswa-beasiswa itu diberikan kepada memang orang yang tidak mampu, orang yang putus sekolah, orang yang punya kompetensi tetapi tidak punya biaya untuk sekolah. Nah itu. Jadi beasiswa itu bisa didapatkan oleh kalangan-kalangan yang memang secara ekonomi lemah. Yang kedua, biasanya orang dapat beasiswa itu karena pinter, karena punya keahlian, karena punya keterampilan, gitu ya. Bukan karena punya orang dalam ya, itu beda urusan. Tapi paling tidak secara garis besar, beasiswa itu disalurkan karena dua. Satu karena ketidakmampuan, yang kedua karena keterampilan, keahlian, kompetensi, prestasi dan lain sebagainya. Nah, ini gitu ya. Tetapi saya ingin mengajak kepada teman-teman yang pertama kali kenapa kita harus cari beasiswa untuk bisa dapat kuliah S2 katakanlah gitu. Karena apa? Hari ini kita berbicara dari S1 ke S2. Ya, dari sarjana ke magister. Kenapa? Karena S1 sarjana sekarang udah banyak banget. Dan persaingannya ketat banget. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ambil S2, wah ini agak susah nih. Kalau kita ambil S2 paling enggak kita punya value added yang lebih ketimbang para sarjana. Tetapi harus diingat, value added-nya itu tidak hanya pada gelar magisternya, tetapi juga harus diimbangi dengan life skill-nya, komunikasinya, leadership-nya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang pertama, kalau boleh di next slide-nya, Mas Dika. Yang pertama yang ingin saya share kepada teman-teman semua, niatnya. Apa sih niatnya mau ngambil S2? Apa cuman untuk gaya-gayaan supaya punya gelar master gitu? Apa niatnya gaya-gayaan supaya kita bisa update status gue lagi kuliah S2 gitu? Karena semua perkara tergantung pada niatnya. Kalau niatnya hanya sebatas itu, mungkin kita dapat, tapi kita nggak punya nilai lebih apa-apa.
Tapi kalau kita upgrade niat kita supaya dengan S2 ini kita dapat ilmu yang manfaat, punya kompetensi yang lebih, punya keahlian yang lebih. Dengan punya keahlian yang lebih kita bisa berbagi dengan orang, kita bisa punya pekerjaan yang lebih baik lagi sehingga penghasilan kita juga lebih. Dengan penghasilan lebih kita bisa berbagi dengan orang, bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua gitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang menurut saya sebelum teman-teman tahu gimana caranya dapat beasiswa, niatnya lurusin dulu deh. Kalau kita niatnya cuma buat gaya-gayaan doang dapat beasiswa, bisa kuliah di dalam negeri atau bahkan di luar negeri dengan beasiswa, yang kemudian ini hanya dipandang keren di mata teman-teman semua gitu ya, saya kira itu bukan niat yang lurus. Gitu. Karena apa? Karena ini proses pendidikan loh. S2 itu menjalankan S2 itu nggak mudah loh, apalagi cerita-cerita teman-teman yang di luar negeri. Menempuh jenjang pendidikan S2 itu nggak gampang. Karena apa? Challenge-nya banyak banget. Kalau misalnya dibarengi dengan sambil kerja S2-nya lebih berat lagi. Itu nanti akan saya share kepada teman-teman semua. Karena saya menjalankan proses kuliah S2 sambil kerja dan itu nggak mudah. Saya hampir terlambat lulusnya dan harus bayar untuk semester berikutnya karena harus menjalankan proses kuliah S2 sambil kerja. Bayangin dong, di kampus dengan tugas yang seabrek begitu ya, dengan proses perkuliahan yang berat, tidak mudah, tugasnya banyak sekali, belum nyusun tesis, sambil bekerja dengan di challenge dengan nilai-nilai dengan target-target kantor yang juga tinggi kan gitu. Ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Ini challenge tersendiri. Makanya kalau niatnya kita nggak lurus, ini di tengah perjalanan beasiswanya bisa rontok nih. Iya di awal dapat beasiswa, tapi karena niatnya nggak lurus, ini pasti bakal di jalan bakal merasa susah sendiri. Kenapa? Karena kita nggak termotivasi. Karena kita nggak termotivasi, gitu. Karena niat kita cuma buat supaya saya dapat gelar S2, bisa gaya-gayaan sama teman-teman gue udah S2 nih dan lain sebagainya. Tapi ini perlu nih untuk memperbaiki dan meluruskan niat supaya S2 kita benar-benar manfaat. S2 kita tuh benar-benar berkah. Karena kenapa saya ngomong gini? Ini best practice, ini testimoni pribadi saya gitu ya. Ketika S2 itu memang diniatkan untuk mengupgrade kompetensi diri supaya bisa lebih banyak bermanfaat kepada orang lain, ini kebukti. Begitu pas sudah S2, kebermanfaatannya jadi lebih banyak, jadi lebih bisa berbagi gitu ya. Ini niat. Kalau kita masuk ya katakanlah pada Tridharma perguruan tinggi, salah satunya itu kan pengabdian sosial. Artinya tingginya tingkat akademis seseorang itu harus dibarengi atau berbanding lurus sejalan dengan meningkatnya kepedulian sosial seseorang. Jadi value di dalam diri kita ada value akademik yang tinggi dibarengi dengan value sosial yang tinggi juga gitu. Dan itu bukan saya ngomong, itu ada di dalam Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat atau pengabdian sosial. Gitu ya. Sehingga apa? Tingginya akademik seseorang harus berbanding lurus dengan tingginya sosial seseorang. Kalau kita punya ilmu yang tinggi, cuma satu caranya, mesti berbagi. Mesti berbagi. Dan ini harus diawali dengan niat. Kalau kita mau S2, niatnya harus dengan ilmu S2 kita yang bermanfaat itu caranya adalah ilmu itu harus bisa dibagi ke orang lain. Gitu. Dengan kita punya ilmu S2, dengan kita punya magister, itu kita bisa berbagi lebih kepada orang lain. Itu dulu. Sebelum kita tahu gimana sih caranya dapetin scholarship kan gitu. Next, yang berikutnya adalah kita mesti tahu di dalam Islam kenapa sih kita mesti punya motivasi?
Karena apa? Kenapa sih kita itu harus belajar gitu ya? Harus belajar, harus apa namanya? Menuntut ilmu. Jangan jangan selesai gitu habis SMA S1, habis S1 S2, mungkin habis S2 S3 doktoral gitu ya. Atau misalnya tidak dalam jenjang akademik misalnya, belajar terus-menerus di dalam kehidupan, di kantor kah, di usahanya kah, di dalam berbagai macam sektor kita bisa berusaha gitu. Itu kita belajar terus. Kenapa? Karena dalam Islam itu Allah sudah kasih tahu kalau kita mau naik level, kalau derajat kita mau lebih tinggi lagi, caranya cuma dua. Satu, gitu ya, kita dengan beriman kepada Allah. Yang kedua, dengan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu bakal naikin derajat kita. Kalau apa? Kalau kita beriman dan kalau kita menuntut ilmu. Ini yang mesti kita pegang, yang jadi motivasi supaya martabat kita, harkat kita, mungkin jenjang karir kita bakal naik. Dan itu Allah kasih. Allah kasih. Kenapa? Karena dengan begitu Allah angkat derajat kita. Satu, beriman, yang kedua berilmu. Iman, ilmu itu dua kuncinya. Gitu ya. Dan keimanan yang baik, keimanan yang kuat itu didapatkan dengan apa? Niat yang lurus tadi. Gitu loh. Dalam menuntut ilmu itu penting banget niat yang lurus tadi. Gitu. Ya. Jadi ada dua nih caranya. Alladzina amanu minkum, yang beriman di antara kita, siapa yang beriman kita bisa definisikan sendiri. Walladzina utul ilma, dan mereka yang diberi ilmu. Jadi kita ini kalau menuntut ilmu S2, ya kalau secara keduniawian mah udah pasti yang S2 itu derajatnya lebih tinggi daripada yang S1 secara akademik ya. Secara akademik, kalau secara kehidupan sosial ya beda-beda masing-masing orang. Karena ada akhlak, ada sikap, ada kepribadian dan lain sebagainya. Tapi secara akademik, yang S2 pasti secara akademik lebih tinggi daripada yang sarjana, bahkan yang SMA atau lulusan SMP. Gitu. Jadi harus ada motivasi nih di dalam diri kita. Dan kita nggak boleh berhenti belajar. Next. Kalau kita bicara sekarang menuntut ilmu, kenapa kita mesti ngambil S2? Kewajiban, bos. Kewajiban. Kita itu belajar menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap orang muslim. Kalau kita seorang muslim, kita wajib menuntut ilmu. Gitu loh. Ini kan aplikasi umat nih. Aplikasi umat gitu ya. Kita wajib menuntut ilmu. Kenapa? Kita nggak boleh berhenti belajar. Orang menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan di dalam salah satu kalimat ya disebutkan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kalau kita belum mati, kita wajib tuntut ilmu. Gitu. Pertanyaannya apakah harus melalui S2 atau tidak? Ya itu masing-masing orang bagaimana menuntut ilmu. Tapi dengan kuliah S2 kita menjalankan syariat bahwa kita mau meningkatkan derajat kita karena Allah akan angkat derajat kita, dan kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu gitu loh. Ini yang jadi modal buat kita. Kalau kita ingat ya ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa loh, Mas Bro, Nabi Musa udah jadi nabi, masih mau belajar. Dia nyari Nabi Khidir, dia merasa nggak cukup dengan ilmunya. Dia cari Nabi Khidir, dia bawa ikan sampai ikannya lompat ke laut, dia ketemu Nabi Khidir dan lain sebagainya. Kita ingat kan cerita itu? Tapi ibrohnya adalah Nabi Musa udah jadi nabi, masih mau belajar. Lah kita apa? Nabi bukan. Gitu kan? Pejabat negara juga belum. Kan gitu. Nabi Musa udah jadi nabi, masih mau belajar. Lah kita apaan? Masa ya kita mau berhenti di sarjananya cukup? Makanya tadi saya sampaikan motivasi di awal gitu ya. Untuk dapetin beasiswa itu bukan hanya soal gaya-gayaan.
ini melaksanakan kewajiban nih untuk belajar, ini melaksanakan kewajiban gitu. Ya, jadi kenapa ini harus saya sampaikan? Ini fundamen, Mas. Ya. Teman-temanku semua, ini fundamen, ini pondasi, ini dasarnya. Kenapa kita harus ambil S2? Kenapa kita harus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi? Karena satu, dengan begitu Allah akan angkat derajat kita. Yang kedua, kita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Gitu ya. Ini dulu. Makanya tadi niatnya harus lurus. Ini melaksanakan kewajiban dan supaya Allah angkat derajat kita. Gitu. Soal caranya nanti beasiswa atau non beasiswa itu urusan lain, tapi belajar itu sepanjang hayat. Ya, saya balik lagi cerita tadi, Nabi Musa udah jadi nabi, masih nyari Nabi Khidir buat belajar. Kita apaan? Kita nggak ada seujung kukunya Nabi Musa. Keimanan kita masih naik turun. Ilmu kita tidak lebih banyak daripada air yang menempel di jari kita kalau kita celupkan ke dalam lautan. Mau jadi apa? Gitu kan? Puas dengan tingkat keilmuan kita yang sekarang? Jangan. Gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan namanya kuliah S1, S2, S3 gitu ya, sarjana, magister, doktoral itu bukan dengan mudah. Ini sulit, ada challenge-nya. Challenge-nya tertentu. Emang kalau kita udah dapat beasiswa lantas kemudian kita bisa lulus begitu aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita udah dapat beasiswa, kemudian kita dapat kesempatan kuliah, ingat ya, beasiswa itu hanya membuka kesempatan kita kuliah. Tapi bagaimana kita menjalankan kuliahnya itu challenge tersendiri. Itu challenge tersendiri. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Gitu ya. Makanya kenapa kita itu begitu pas lulus S2 itu dapat predikat magister, karena proses perkuliahannya berbeda dengan S1. Tidak mudah. Gitu ya. Dan itu menjadi challenge gitu ya. Itu menjadi challenge supaya kita bisa memanfaatkan beasiswa yang kita dapat itu dengan sebaik-baiknya. Next. Sekarang kita baru berbicara siapa sih penyedia beasiswa? Kemana kita mesti cari beasiswa sih? Kalau kita mau kuliah S2, satu, government, pemerintah. Kementerian Keuangan ada LPDP. Gitu ya. Saya sendiri, kalau boleh cerita, beasiswa S2 itu dari pemerintah. Gitu ya. Dari pemerintah, dari kementerian. Saat itu Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Dan banyak lagi kementerian-kementerian itu yang memang punya anggaran beasiswa. Sebutlah yang paling terkenal ya LPDP lah. Di di Kementerian Keuangan. Itu udah paling ngetop tuh beasiswa. Gitu ya. Itu kalau kita berbicara skupnya pemerintah. Jadi, satu yang harus teman-teman kejar, coba cek pemerintah, kementerian, beasiswanya ada apa aja. Gitu. Saya sendiri dapat beasiswa dari pemerintah. Dari Kemenpora. Gitu ya. Nah, ini nanti beda-beda nih kulturnya, gitu ya. Satu itu pemerintah. Itu yang menyediakan beasiswa. Ya, teman-teman tuh bisa cari, coba akses informasi sebanyak-banyaknya. Dari kementerian mana yang punya program beasiswa. Gitu. Yang kedua, dari institusi pendidikan itu sendiri. Banyak loh beasiswa-beasiswa itu yang dibuka oleh kampus-kampusnya sendiri. Dari universitas-universitasnya tersebut. Itu banyak gitu. Cuman kenapa kita sering nggak dapat informasi? Karena kita nggak cari informasi. Kita diam-diam aja. Gitu kan. Yang ketiga, biasanya beasiswa disediakan oleh lembaga swasta. Banyak, ada Jarum Foundation dan foundation yang lain gitu ya. Itu juga menyediakan beasiswa. Gitu. Jangankan begitu, ini Las Al-Azhar aja ada namanya program beasiswa gemilang. Gitu. Ini ada, ini lembaga swasta.
gitu ya. Jadi 3 tuh yang mesti diakses. 1 pemerintah, 2 institusi pendidikannya, 3 lembaga swasta. Jadi kalau teman-teman mau dapat beasiswa, 1 cek, cari informasi di kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah yang lain. Cek informasi beasiswa sebanyak-banyaknya. Yang kedua, teman-teman mau masuk kampus mana? Cek di kampusnya, ada nggak program beasiswa? Gitu ya. Yang ketiga, cek, ini banyak banget sekarang itu lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa banyak banget. Bahkan ya, kedutaan besar itu menyediakan program beasiswa loh untuk kita kuliah di negaranya sana. Gitu. Jadi sekarang nggak ada lagi alasan tuh nggak dapat akses, nggak tahu informasinya. Banyak banget sekarang, mulai dari pemerintah sampai lembaga swasta, semuanya buka informasi terkait dengan beasiswa. Gitu. Itu penting banget tuh. Itu penting banget. Next. Yang berikutnya, terus gimana kita mulainya? Gimana kita mulainya? Teman-teman semua, mendapatkan beasiswa yang saya alami tidak ujuk-ujuk lulus S1 cari beasiswa S2 kemudian dapat beasiswa. No. Enggak. Bahkan kalau teman-teman mau dapat beasiswa S2, caranya mulai dari saat teman-teman berkuliah sarjana. Teman-teman kuliah S1 udah mulai mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan. 1, teman-teman, kalau teman-teman mau ambil kuliah S2 dengan jalur beasiswa, maka teman-teman jangan kuliah S1-nya jadi kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang. Itu nggak main tuh yang kayak gitu. Atau apa? Kunang-kunang, kuliah nangkring gitu ya. Itu nggak main tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita mau dapat beasiswa untuk S2 kita, dari mulai S1 aktif deh organisasi. Teman-teman tahu nggak? Saya itu dapat beasiswa S2 karena saya berorganisasi. Organisasi saya kemudian saya bawa bermitra dengan Kemenpora, gitu ya. Kemudian dilihat sebagai organisasi yang memang punya peranan yang bagus dalam peningkatan pemberdayaan pemuda, gitu. Lantas kemudian ada program beasiswa, saya ditawarkan. Akhirnya saya dapat beasiswa dari Kemenpora. Karena apa? Karena aktif berorganisasi. Dan organisasi itu saya geluti dari zaman saya kuliah S1. Bukan lulus S1 kemudian saya baru berorganisasi, enggak. Gitu. Jadi aktif berorganisasi itu salah satu cara untuk mendapatkan beasiswa menempuh jenjang pendidikan yang berikutnya. Aktif berorganisasi. Karena dengan berorganisasi apa? Berorganisasi itu kita melatih diri kita untuk ketemu banyak orang. Jadi kita nggak canggung lagi kalau nanti kita mau apply S2, ketemu orang, ini, itu, dan lain sebagainya. Itu kita sudah ready. Because we already start, ya, dari zaman kita kuliah S1, men. Gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk, gitu. Jadi kalau kita mau dapat link kuliah beasiswa S2, bahkan banyak link kuliah S2 itu kenapa? Karena kita kenalan di organisasi. Yaitu dari senior kita kah, dari manakah. Jadi aktiflah berorganisasi dari zaman kuliah S1. Gitu ya. Dari zaman kuliah S1. Jadi aktif berorganisasi. Ikutin aja, ada badan eksekutif mahasiswa, ada himpunan mahasiswa, baik organisasi intra maupun ekstra kampus gitu ya. Aktif berorganisasi. Gitu. Jadi ini harus dimulai dari zaman kalian kuliah S1. Yang kedua, kita harus build the network. Bangun jaringan. Cerita saya tadi, saya membangun kemitraan jaringan dengan Kemenpora. Makanya kemudian saya dapat tawaran Kemenpora untuk beasiswa. Kita mesti pintar-pintar bangun jaringan. Kalau kita sekarang cuman yang dimaksud jaringan itu berteman dengan inner circle kita, itu nggak main. Bangun jaringan tuh sebanyak-banyaknya. Dan mesti membangun jaringan
dengan yang tadi, yang slide yang sebelumnya, dengan pemerintahkah, dengan lembaga swastakah, dengan institusi pendidikankah, bangun jaringan sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya. Jadi kita tuh jangan kalau ada maunya aja gitu loh silaturahim. Tapi tanpa ada maksud dan kepentingan apapun, silaturahim lah. Dan ini kan yang memang dibilang bahwa silaturahim itu membuka pintu rezeki kan gitu. Jadi dari mulai zaman teman-teman kuliah S1, bangunlah jaringan sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya. Dan membangun jaringan itu bisa dilakukan ketika teman-teman aktif berorganisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting ini nyawa nih. Buatlah atau bangunlah skill komunikasi. Ini penting banget kenapa? Karena banyak lembaga beasiswa yang menyediakan beasiswa, lantas kemudian dia perlu ada tes wawancara. Teman-teman yang punya pengalaman LPDP itu pasti tahu banget tuh, ada wawancara di dalamnya. Kalau komunikasi kita beletot-beletot, pakai bahasa Indonesia aja kita nggak prima komunikasinya, apalagi kita komunikasi dalam bahasa Inggris. Mau dapat beasiswa di luar negeri, tapi komunikasi bahasa Inggrisnya Inggris Ciputat gitu. Kan ini jadi problem nih. Maka skill komunikasi itu jadi penting banget buat kita dapetin beasiswa karena banyak banget lembaga penyedia beasiswa yang memiliki prosedur wawancara. Dan kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan prima, udah deh habis deh. Habis. Beneran. Dan lagi-lagi, communication skill bisa dibentuk, dibangun di dalam diri kita ketika kita juga aktif berorganisasi. Kenapa? Dengan aktif berorganisasi, kita bisa berbicara ketemu dengan orang siapapun dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau kita cuma berkomunikasi dengan inner circle kita, dengan yang ada orang-orang teman-teman terdekat kita, ya kita nggak berkembang kemampuan komunikasinya. Karena apa? Kita hanya berkomunikasi pada orang yang itu-itu aja tipikalnya. Sedangkan di organisasi, tipikal orang itu banyak banget. Beragam, beraneka ragam. Dan itu bisa meningkatkan, mendevelop komunikasi skill kita. Gitu. Jadi itu kuncinya adalah kalau kita mau dapat beasiswa S2, mulainya dari sekarang, bukan nunggu nanti lulus baru gitu. Jadi dari zaman kita kuliah S1 udah mulai aktif berorganisasi, membangun jaringan, skill komunikasinya diperkuat. Gitu ya. Next. Nah, sekarang saya mau berbagi bagaimana tipsnya sih untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Kalau saya terus terang ya, saya ini kalau tadi teman-teman sebelum dapat overview ya, saya ini aktif berorganisasi menjadi remaja masjid. Remaja masjidnya inilah yang kemudian saya mitrakan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Akhirnya banyak program-program yang disinergikan. Ketika Kemenpora punya program beasiswa, saya ditawarkan, tetap ikut tes masuk, tetap harus memberikan surat rekomendasi. Ini ya. Kemudian saya bisa dapat beasiswa S2 4 semester di Universitas Indonesia, program studinya kajian ketahanan nasional. Fokusnya pengembangan kepemimpinan. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena banyak orang yang merasa beasiswa itu karena ini saya sharing pengalaman saya ya. Kenapa organisasi itu penting? Karena kalau misalnya kita mau dapat beasiswa dari lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, itu biasanya perlu surat rekomendasi. Rekomendasi itu dari organisasi tempat kita bernaung, gitu. Ya, dan itu penting, gitu. Kenapa kita harus berorganisasi? Karena itu. Dan itu bisa artinya gini, tidak semua jalan beasiswa itu kita dapatkan dengan cara yang konvensional yang kita mendaftar, kemudian kita mengisi form dan lain sebagainya. Enggak. Kita juga bisa dapetin beasiswa dengan cara-cara kita aktif berorganisasi tadi.
Selain memang organisasi itu sendiri mendevelop skill kita, ya, membangun diri kita supaya kita itu bisa siap untuk dapetin beasiswa di hari kemudian, gitu ya, setelah kita S1. Tipsnya yang pertama, teman-teman, kalau mau dapat dan cari beasiswa, rajin browsing deh. Banyak banget informasi-informasi beasiswa, sampai persyaratannya, sampai apa aja yang di-cover oleh beasiswa itu ada di internet. Gitu. Rajin deh browsing. Karena dengan browsing itu teman-teman bakalan dapat informasi seluas-luasnya tentang beasiswa. Kalau kita nggak rajin browsing, akses informasi tertutup, nggak bakalan kita dapat informasi beasiswa. Ya memang sih, ya kan, itu kan takdir Allah gitu ya. Ya kalau kita nggak menjemput takdir, kita susah juga. Gitu ya. Jadi selain tadi aktif berorganisasi, rajin browsing deh. Gitu. Karena di internet banyak banget informasi-informasi tentang beasiswa. Mulai dari yang pemerintah, sampai yang swasta, sampai dari universitasnya itu sendiri ada. Coba deh. Coba browsing. Yang kedua, teman-teman pahami jenis beasiswanya. Maksudnya gini, ini beasiswa mengcover biaya pendidikan aja, atau sama living cost-nya, atau sama biaya tesisnya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu mesti dicek tuh. Karena apa? Jangan sampai teman-teman nanti begitu pas kuliah di luar negeri dapat beasiswa, nggak taunya yang di cover cuman biaya kuliahnya doang. Living cost-nya nggak dibayarkan. Nah itu bahaya tuh. Teman-teman bisa harus bekerja ekstra tuh. Mana udah sampai Kanada misalnya gitu ya. Ternyata terus living cost-nya nggak di cover. Coba itu jenis beasiswanya dicek. Yang dimaksud jenis beasiswa yang kedua adalah banyak lembaga-lembaga beasiswa yang setelah memberikan beasiswa harus ada kontraprestasi. Nah ini, coba cek apakah setelah dapat beasiswa kemudian lulus kuliah harus mengabdi misalnya setahun 2 tahun di lembaga tersebut. Nggak ada masalah sih, cuman dicek aja gitu ya. Kalau teman-teman mencari jenis beasiswa yang kayak gitu, nggak apa-apa, hajar aja, take it. Gitu. Tapi teman-teman harus tahu dan mengenal jenis beasiswanya kayak apa. Yang di cover apa saja. Setelah kita lulus kuliah ada kontraprestasi apa enggak? Dicek dong. Gitu kan? Jangankan kita ya, yang misalnya katakan teman-teman belum bekerja, yang sudah bekerja aja. Ini sharing ya. Yang sudah bekerja saja, kemudian dapat beasiswa S2 dari kantornya, itu ada kontraknya loh. Nggak boleh resign, nggak boleh mengundurkan diri dari kantornya selama berapa tahun. Ini kan termasuk jenis beasiswa. Kenapa? Ya karena perusahaan nggak mau rugi dong. Masa udah dibiayain kuliah S2 gratis secara cuma-cuma, sambil kerja digaji pula. Kemudian setelah lulus S2, nggak lama resign. Ya ini kan jadi apa ya? Ini bukan presiden yang baik gitu. Nah ini makanya ini yang dijaga, ini yang dimitigasi oleh lembaga yang menyediakan beasiswa. Dan itu wajar orang dia ngasih beasiswa kok. Gitu ya, wajar dia ngasih beasiswa kok. Yang ketiga, siapkan dokumen. CV dan portofolio kalian harus disiapkan. Gitu ya. Nah, coba cek gitu ya. Kenapa tadi saya bilang harus banyak berorganisasi? Karena CV kalian itu menentukan loh kalau kita mau katakanlah LPDP, pengalaman organisasi, pengalaman menjadi pembicara, speakers dan lain sebagainya. Itu kalau kosong belum, lembaga beasiswa itu cenderung tidak mengambil. Gitu. Jadi siapkan dokumen, CV dan portofolio itu sebagus mungkin. Kenapa gini? Portofolio dan CV kita hanya bisa bagus kalau kita pengalaman hidupnya bagus. Kalau kita berorganisasi di sana, di sini, punya pengalaman ini dan itu, dan lain sebagainya, itu baru portofolio kita, CV kita bagus. Tapi kalau kita cuma kuliah, tidak berorganisasi, ya CV kita ya cuma segitu.
Itu yang saya maksud, siapkan dokumen. Yang kedua, kenapa kita harus siapkan dokumen? Teman-teman siapkan deh dokumen yang ajek gitu, satu gitu. Kenapa? Karena dengan dokumen ini bisa apply ke beberapa lembaga beasiswa. Gitu loh. Jadi kalau gini, ibarat kita mau perang, senjatanya tuh siapin dulu. Jangan kita nyari browsing, nyari beasiswa ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian kita, oh yang ini siapin CV, oh siapin CV. Gitu kan. Dapat yang ini, siapin CV lagi. Nggak gitu. Siapin CV dulu yang mantep gitu ya. Kemudian ini CV bakalan oke kalau dijual ke lembaga ini, ke itu, dan lain sebagainya gitu. Jadi siapkan dulu tuh portofolio yang keren gitu. Dan balik lagi, CV kita bakal bagus kalau diri kita ini bagus. Kita punya pengalaman ini itu dan lain sebagainya. Gitu loh. Jadi CV kita itu full gitu loh. Gitu. Yang keempat, ini tadi balik lagi, perbaiki keterampilan menulis dan komunikasi. Kenapa? Karena banyak lembaga penyedia beasiswa. Yang satu tadi ya, saya bilang, dia bakalan tes wawancara deh. Kalau apa ya, kalau kita wawancaranya beletot-beletot gitu kan kalau bahasa saya, ini aduh ini bakalan ya nggak punya nilai jual lah. Atau ya kalau ibarat saingan tuh ya kita nggak bisa bersaing gitu. Yang kedua ya, kenapa kita harus punya keterampilan menulis? Banyak banget lembaga beasiswa yang minta kita nulis esai. Kalau kita nggak punya keterampilan menulis, gimana cara kita nulis esai yang baik? Aduh, udah deh. Ini tadi, bro, sis, banyak banget orang yang mau cari beasiswa. Kalau kita nggak punya nilai lebih, kita nggak bisa bersaing, kita akan kalah saing. Makanya kita harus perbaiki keterampilan menulis dan komunikasi. Coba tuh yang beasiswa LPDP itu. Pasti kan harus nulis esai, pasti harus wawancara. Kalau kita nggak punya keterampilan menulis dan komunikasi, aduh ini udah susah. Yang selanjutnya tips dari saya adalah bikin esai. Kenapa bikin esai? Satu gunanya buat esai adalah esai itu bisa digunakan kalau ada lembaga beasiswa yang memang minta esai kita. Jadi kita udah ready. Nggak lembaga ini minta esai, wah kita sibuk bikin esai, nggak gitu. Ini sama kayak siapkan dokumen tadi. Jadi kita udah ready, ada esai yang bisa langsung kita submit. Gitu loh. Yang kedua, kenapa kita buat esai? Hitung-hitung kita latihan menulis. Gimana ya caranya supaya menulis itu menarik? Gimana ya caranya supaya menulis itu terstruktur? Gimana ya supaya di dalam menulis itu pemilihan kata kita itu bagus? Itu kan punya keterampilan sendiri. Coba teman-teman bisa beli banyak buku yang judulnya gini, hari gini nggak bisa nulis. Nah itu ada tuh. Ada juga buku yang ayo menulis gitu. Jadi itu jadi masukan. Kalau kita baca buku itu jadi masukan. Oh gimana ya cara menulis yang enak ya, yang enak dibaca, yang terstruktur dan lain sebagainya. Pemilihan diksinya tepat. Itu suatu keterampilan tersendiri. Tapi keterampilan itu kalau hanya baca doang nggak bakal jadi keterampilan, cuma jadi pengetahuan gitu loh. Caranya supaya ini jadi keterampilan, kalau kita udah tahu, coba deh nulis esai. Syukur-syukur satu, dengan menulis itu kita mengasah keterampilan kita. Yang kedua, dengan menulis itu kita bisa ready, kita udah punya esai. Kalau ada lembaga yang minta esai kita, itu kita tinggal kirim-kirim aja. Atau syukur-syukur yang dia minta esainya temanya sama kan gitu. Ya, jadi ini jadi sesuatu yang menarik nih untuk kita. Jadi pertama rajin browsing, ya. Gue saranin rajin browsing deh. Yang kedua pahami jenis beasiswanya. Yang ketiga siapkan dokumennya, CV, portofolio disiapkan. Yang keempat perbaiki keterampilan menulis dan komunikasi. Yang kelima bikin esai. Bikin esai. Kenapa? Dengan bikin esai itu kita sudah ready. Jadi teman-teman, kalau kita sekali lagi, kalau kita mau dapat beasiswa S2 gitu ya, siapkan dokumen-dokumennya itu sudah ready. Jadi kalau kita browsing, lihat, oh ini cocok nih, oh jenis beasiswanya oke nih, lembaga beasiswanya juga oke nih, persyaratannya, oh kayaknya gue udah siap deh, udah tinggal submit. Gitu kan?
Butuh esai submit gitu. Yang kedua, begitu pas oh iya tiba saatnya wawancara, oh udah siap. Komunikasi kita prima gitu kan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu um, yang saya bisa bagi ke teman-teman, saya bisa sharing ke teman-teman. Saya sejujurnya bukan orang yang pada saat nyari beasiswa S2 itu, oh cari sana sini, enggak. Gitu ya, saya dapat privilege, bukan privilege ya. Ya Allah kasih saya kesempatan untuk bisa menempuh S2, buah saya berorganisasi di masjid. Mungkin itu sih ada keberkahannya. Tapi di samping itu saya kemudian bisa tahu oh ternyata memang begini kalau kita beasiswa gitu ya, kita beasiswa, kita punya pertanggungjawaban kepada lembaga yang memberikan kita beasiswa gitu. Kita bukan bisa seenak-enaknya karena dibayar dengan kantong sendiri, enggak gitu. Jadi ada pertanggungjawaban lebih kalau kita jadi anak beasiswa gitu bahasanya gitu ya. Jadi saya bukan mencari sana sini enggak, tapi oh pengalaman saya melaksanakan beasiswa begini. Ada tesnya juga, ada wawancara, ada submit dokumen, ada tes di UI-nya, ada. Saya sempat khawatir loh. Saya ikut simak UI, ikut. Jadi saya tes di Kemenporanya, seleksi administrasi dan sebagainya diikutin. Seleksi di UI-nya juga diikutin karena kan saya mau jadi mahasiswa UI. Gitu ya. Saya ikut simak juga gitu. Sempat khawatir nih gimana nih kalau Kemenpora ternyata beasiswa saya diterima tapi kemudian saya nggak lulus simak UI kan repot juga gitu kan. Karena saya pernah pengalaman saya ikut tes masuk di UI itu mulai dari simak dan lain sebagainya waktu saya zaman mau masuk S1 itu nggak ada satupun yang diterima. Beneran. Jadi di sini kan kalau misalnya bicara tentang rahasia ilahi gitu ya, saya tuh waktu S1 pengen banget kuliah di UI, pengen banget. Tapi Allah bilang jangan sekarang, gitu kali bahasanya ya. Tapi begitu pas S2, malah Allah kasih kesempatan saya kuliah di UI nggak bayar lagi. Gitu, nggak bayar lagi. Gitu. Dan saya yakin itu keberkahan. Saya yakin itu yang namanya keberkahan. Gitu. Itulah yang saya bisa share ke teman-teman semua, bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa S2, tapi balik lagi, luruskan niat kenapa kita harus mendapatkan atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Itu tadi memang ini kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Gitu aja saya kira sharing dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mau kasih informasi nih bahwa saat ini Uklas lagi ngadain event yang bisa kita dapat kesempatan untuk dapat handphone dan uang jutaan rupiah dengan menjadi hashtag juara kelas Uklas. Caranya gimana? Caranya cukup ajak teman-teman kamu sebanyak-banyaknya untuk jadi muslim cerdas ya dan rajin hadir di kelas. Untuk lengkapnya teman-teman bisa klik link di bawah ini. Oke, teman-teman semua, thank you udah ikut kelas. Sekarang saya udah dapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah beasiswa itu biaya ditanggung sampai lulus? Nah, ini tadi nih yang harus dicek jenis beasiswanya, Mas. Kalau mau cari beasiswa. Kalau saya kemarin ditanggung sampai lulus gitu. Rata-rata beasiswa itu memang kalau dia apalagi dia sudah ada kerjasama ya misalnya dengan Kemenpora dengan kampus gitu ya dengan universitasnya udah ada kerjasama biasanya ditanggung sampai lulus. Makanya saya nggak bisa jawab apakah beasiswa itu biaya ditanggung sampai lulus. Rata-rata ditanggung sampai lulus. Tapi dicek lagi jenis beasiswanya. Kalau kayak LPDP itu ditanggung sampai lulus bahkan dikasih living cost juga kan gitu. Jadi mesti dicek ya terkait dengan beasiswanya gitu karena masing-masing lembaga pemberi beasiswa itu karakter beasiswa beda-beda gitu ya. Ada yang menanggung sampai lulus, ada yang mungkin hanya per semester. Saya waktu zaman kuliah S1 dapat beasiswa itu juga per semester. Jadi setiap semester kita ngajuin lagi. Kalau nggak ngajuin ya nggak dapet. Artinya apa? Artinya kan ini tidak menanggung sampai lulus gitu kan, hanya menanggung per semester. Jadi
lihat karakternya, beasiswanya, banyak sekali dilihat jenisnya, gitu ya. Ada yang menanggung sampai lulus, ada yang tidak. Makanya ini masing-masing punya karakteristik masing-masing. Yang kedua, kenapa ya seleksi beasiswa hanya teori saja tesnya? Mengapa tidak ditunjukkan dengan praktek atau skill dari karakter? Nah, ini menarik nih. Gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan. Sekarang banyak sekali beasiswa yang tidak hanya kita lolos seleksi administrasi, tapi kita juga disuruh kirim esai. Esai itu bagian dari tes secara praktek, keterampilan. Wawancara itu juga bagian dari keterampilan komunikasi. Gitu ya. Jadi nggak hanya teori aja. Banyak kok sekarang lembaga-lembaga yang begitu pas tes beasiswa itu nggak hanya teori, tapi juga skill atau keahlian. Saya boleh share, waktu saya, zaman saya gitu ya, karakter itu dilihat banget. Kenapa? Karena saya butuh rekomendasi dari organisasi. Dan karakter orang yang berorganisasi biasanya welcome dengan siapapun kan gitu. Ini yang dilihat nih sama Kemenpora ketika waktu saya dapat beasiswa. Gitu. Jadi saya juga itu tadi saya nggak ada tes-tes teori itu ya karena masuk SIMAK UI-nya gitu. Tapi di Kemenporanya untuk dapat beasiswanya gitu ya, saya nggak tes teori. Saya tesnya adalah dengan persyaratan-persyaratan organisasi dan lain sebagainya. Mungkin yang dimaksud teori IPK katakanlah atau transkrip nilai waktu S1. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau kita mau dapat beasiswa S2, mulainya dari sekarang, dari zaman kita kuliah S1. Kalau transkrip nilai kita bagus, itu bakalan menunjang kita untuk pada tahap berikutnya untuk mendapatkan beasiswa S2. Gitu. Apa perbedaan di ijazah antara beasiswa dan reguler? Setahu saya itu tidak ada perbedaan antara ijazah beasiswa dan reguler. Karena apa? Karena yang mengeluarkan ijazah itu adalah institusi pendidikan atau universitas. Dan biasanya tidak ada perbedaannya. Beasiswa itu kan hanya membedakan yang satu bayar sendiri, yang satu dibayarin orang, kan gitu. Yang beasiswa itu biasanya dibayarkan oleh lembaga yang memang memberikan beasiswa kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima beasiswa. Yang satu lagi memang kita biayanya swasta atau private atau sendiri. Nah ini setahu saya nggak ada perbedaannya antara ijazah yang reguler dengan beasiswa gitu ya. Karena waktu saya di UI kami wisudanya barengan kok antara yang reguler dengan yang beasiswa, ijazahnya sama, model transkrip nilainya sama gitu ya. Sidangnya sama, wisudanya juga sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan. Kemudian ada pertanyaan, saya lulusan D3, apakah saya bisa lanjut ke S2 langsung atau S1 dulu? Setahu saya, semua persyaratan untuk masuk S2 adalah ijazah S1. Gitu ya. Untuk masuk S2 adalah persyaratannya ijazah S1 dan transkrip nilai S1. Maka jawaban saya, dari D3 masuk S1 dulu. Dari S1 baru bisa nanti lanjut ke S2. Nggak ada masalah, ini proses pendidikan. Sepanjang kita melaksanakan proses pendidikan, maka sepanjang itulah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi, menurut saya malah bagus. Pernah kuliah di D3, lanjut S1, kalau udah D3 kan S1-nya paling cuma berapa tahun gitu ya. Kemudian lanjut S2. Jadi, semakin sering belajar, menurut saya akan semakin bagus. Oke, ini pertanyaannya sudah habis, tidak ada lagi. Terima kasih atas semua atensinya di dalam kelas ini. Saya mendoakan teman-teman semua bisa menempuh jenjang pendidikan sampai dengan yang tertinggi. Syukur-syukur bisa mendapatkan beasiswa. Dengan demikian teman-teman bisa kuliah gitu ya, dan bisa dapat beasiswa dengan berbagai macam cara.
Adakah batasan oh ini ada pertanyaan lagi nih, adakah batasan usia dalam menempuh pendidikan S2? Tidak ada, gitu ya, tidak ada. Eee, Biasanya sih gini, artinya gini, yang saya maksud tidak ada itu, biasanya persyaratan usia itu, ya, itu untuk, kuliah S1, gitu ya. Tapi kalau S2 itu setahu saya, tidak ada. Teman-teman bisa cek untuk persyaratan usia ini ya kepada kampusnya masing-masing, apakah, memberikan batasan usia atau tidak. Tapi yang saya tahu untuk S2 itu bisa diambil oleh yang usia berapapun. Karena banyak teman-teman saya yang memang usianya sudah 50-an, sudah 40-an, itu bisa kuliah S2. Bisa kuliah S2. Ada lagi pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi thank you, terima kasih teman-teman sudah join di kelas ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa segera mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya dan semangat terus, jangan pernah menyerah karena beasiswa banyak sekali terbuka lebar di luar sana. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.